Semenjak kejadian barusan, pihak kepolisian kemudian memutuskan untuk kembali mendatangkan detektif senior bernama Dong Chul. Ini orangnya dalam membantu menangani kasus tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan secara detail mengenai motif si pembunuh, detektif Dong Chul dan juga 3 orang detektif yang lain lalu bergegas menuju ke lokasi pembunuhan pertama. Di sana kemudian dia menyimpulkan bahwa ada kesamaan dari kedua korban, yakni sama-sama dibunuh di saat hujan turun. Bahkan di sana detektif yang lain bernama Taesuk sedikit menambahkan tentang keberadaan korban ketiga yang saat ini belum ditemukan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa korban ketiga masih dibunuh di area sekitaran ladang. Lalu benar saja setelah unit polisi melakukan pencarian secara besar-besaran, korban pembunuhan ketiga pun berhasil ditemukan dengan kondisi yang sama persis seperti korban sebelumnya. Namun dikarenakan si pelaku pembunuhan ini sangat pintar dan juga hati-hati dalam melakukan pembunuhan, tim forensik pun akhirnya tidak berhasil menemukan satupun petunjuk yang ditinggalkan mengenai ciri-ciri si pembunuh di tubuh korban. Sehingga di sana mereka memutuskan untuk menjebak si pembunuh dengan mengirimkan salah seorang anggota polisi bernama Kwon Kui untuk menjadi umpan dengan berjalan sendirian di tengah-tengah hujan turun. Akan tetapi, meskipun mereka ini sudah cukup lama menunggu, sayangnya si pembunuh sama sekali tidak menampakkan diri. Yang ternyata si pembunuh telah muncul di tempat lain dengan mengikuti seorang wanita yang juga berjalan sendirian di sekitaran ladang. Dan di saat si wanita sedang berjalan, tiba-tiba singkat cerita, mayat dari si wanita semalam pun akhirnya ditemukan oleh para pihak kepolisian. Para polisi dan juga detektif harus kembali disibukkan oleh investigasi dari penemuan mayat ketiga. Setelah tiba di markas, para detektif yang sedang sibuk berdiskusi, mereka lalu didatangi oleh Kwon Kui yang menemukan petunjuk lain tentang si pelaku. Yang dimana setiap terjadi pembunuhan pada saat hujan, sebuah stasiun radio selalu memutar lagu berjudul Sad Letter dari salah satu requestan orang misterius. Bahkan ketika lagu diputar, maka akan selalu ada korban baru yang dilakukan oleh si pembunuh. Dan benar saja nih guys, setelah dicek, ternyata tanggal dan juga jam pemutaran lagu Sad Letter sama persis seperti kejadian pembunuhan dari korban keempat. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang yang telah merequest lagu Sad Letter tidak lain adalah requestan dari si pelaku. Sampai pada akhirnya para detektif langsung bergerak cepat menuju ke stasiun radio untuk bertanya tentang identitas si perequest. Setelah sampai di sana, sungguh disayangkan, pihak stasiun radio ternyata sudah membuang semua data-data kemarin malam. Maka dari itu detektif langsung berusaha mencari data-data tersebut meskipun harus berakhir dengan kegagalan. Pada malam harinya, detektif Park Yang-ko bersama dengan Taesuk kembali melanjutkan penyelidikan di area sekitaran ladang. Dan di sana mereka tanpa sengaja melihat gerak-gerik dari seorang pria misterius yang sedang beronani menggunakan pakaian dalam wanita. Namun akibat keberadaannya telah diketahui, pria itu pun langsung berlari seedan-edannya.